Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita yaitu untuk tindak pidana cyber ya. Jadi untuk hari ini Ibu akan melakukan 2 kali Zoom ya. Yang pertama ini materi dan nanti yang Zoom kedua Ibu akan berikan tugas ya. Karena belum ada ya, Ibu kasih tugas untuk tindak pidana cyber ya. Baru kita buat UTS. Nah, salah satu poin penilaian juga ada tugas. Jadi nanti di Zoom kedua, Ibu akan berikan untuk kelas mata kuliah tindak pidana cyber ini tugas ya. Nah, untuk tema hari ini, Ibu akan bahas tentang kasus-kasus di dalam tindak pidana cyber. Jadi, untuk cybercrime ya kasus-kasus yang banyak terjadi itu adalah pastinya kita mengacu pada Undang-Undang ITE, Undang-Undang Teknologi Transaksi Elektronik yang dibuat 2 kali perubahan ya terjadi 1 kali perubahan Mas Ibu tapi ada 2 undang-undang. Yang pertama undang-undang di tahun 2008 ya, undang-undang pertama yang nomor 11 tahun 2008. Kemudian terjadi perubahan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Nah, kasus-kasus apa saja yang ada di dalam tindak pidana cyber ini, yaitu eh, awal mula ya, sebelumnya Ibu jelaskan dulu, awal mulanya itu Undang-Undang ITE itu, kalau dari sejarahnya, dia sebenarnya bertujuan untuk mengatur ya cyber-cyber pada dunia ekonomi ya. Jadi sebenarnya awal mula dibentuknya Undang-Undang ITE di 2008 itu berusaha untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi, permasalahan bisnis ya atau dunia usaha yang mana telah terjadi digitalisasi pada tahun itu gitu. Jadi di 2008 sudah banyak kasus-kasus eh, ekonomi perusahaan atau bisnis yang terjadi sehingga mendesak pemerintah untuk membentuk yang namanya Undang-Undang ITE. Gunanya sebenarnya menyelesaikan permasalahan hukum terkait dengan bisnis digital ya, bisnis yang dia itu platformnya digital. Artinya walaupun ada perusahaan tapi mereka sudah banyak surat-surat digital, tanda tangan digital. Jadi transaksinya, ya Bang. Oh iya, ini Bang. Amit ya Bang. Ini transaksinya itu sudah banyak yang digitalisasi untuk para pelaku ekonomi ya. Nah, kemudian dibentuklah Undang-Undang 11 2008 tersebut. Nah, ternyata di tahun 2015 ke atas kasus-kasusnya berubah ya. Kasus-kasus yang awalnya itu eh, kerana ekonomi ya digital kasus-kasus digital. Nah, kemudian di 2015 ke atas itu pada kasus-kasus ITE pada media sosial ya. Artinya banyak terjadi itu adalah kasus-kasus seperti yang kita dengar sekarang lah ya, cybercrime-nya itu adalah ujaran kebencian, ya, kemudian hoax, ya, berita palsu, kemudian juga penghasutan SARA, ya, penistaan agama, ya, secara digital. Ya, jadi semakin bertambah eh, tahun demi tahun perkembangan kriminalitas di dunia maya juga semakin meningkat. Ya, kemudian juga tidak hanya kasus-kasus eh, apa namanya pornografi saja yang ada di dalam ITE tersebut, tetapi banyak terjadi kasus-kasus etika dan moral, ya, khususnya misalnya yang ujaran kebencian dan berita palsu atau hoax. Ya. Nah, untuk kasus di eh, 2015 sampai 2000 dan 2000 ke atas trending ya kasus ITE yang banyak terjadi itu adalah kasus ujaran kebencian ya. Jadi kasus ujaran kebencian ini banyak masuk sampai dengan proses pengadilan. Kenapa? Karena
pada pasal 27 dan pasal 28 di dalam Undang-Undang ITE itu memang sudah ada pasal yang menyatakan bahwa jika terjadi ya unsur-unsurnya itu tindak pidana ujaran kebencian, maka dia bisa diproses secara hukum. Nah, yang banyak itu pastilah karena sekarang lagi booming-boomingnya medsos ya, media sosial, maka banyaklah terjadi ujaran-ujaran kebencian di ranah media sosial. Dan ini merupakan kasus tertinggi untuk kasus cybercrime. Ya. Kenapa Ibu katakan tertinggi? Karena berdasarkan data memang pasal 27 dan 28 ini menjadi eh, pasal di dalam Undang-Undang ITE yang banyak memakan korban. Ya. Nah, jadi sebenarnya kan sesimpelnya ya, permasalahan sepele. Jadi seperti ujaran kebencian ini kan dia seperti pencemaran nama baik ya atau penghasutan seperti itu. Sebenarnya di dalam pasal 3110 KUHP juga ada pencemaran nama baik. Hanya saja, ya kan ini kan terjadinya di dunia maya, ya, cyber, di dunia cyber. Maka pastinya payung hukum untuk menjerat orang-orang yang melakukan ujaran kebencian di dalam dunia maya ini adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 junto Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 ya. Kasus apa saja itu banyak ya kalau bisa kalian lihat data-datanya di web ya. Terkait dengan kasus-kasus ujaran kebencian itu sangat banyak dan bahkan banyak yang sudah putus ya. Udah banyak yang putus di dalam proses persidangan. Seperti ya kalau kita yang dekat kasus dosen USU ya, dosen FIB USU yang melakukan ujaran kebencian dan dia kena eh, proses hukum dan masuk ke dalam Pengadilan Negeri Medan, PN Medan dan sudah putus ya. Alhamdulillah putusannya itu adalah bebas ya, tetapi beliau selaku dosen juga terjerat gitu ya kan pasal 27 dan 28 di dalam Undang-Undang ITE. Melalui apa? Melalui media sosialnya, yaitu dari Facebook. Ya, itu salah satu kasus yang terdekat dengan kita. Nah, kalau kalian lihat lagi data-data di PN Negeri Medan juga banyak kasus-kasus ujaran kebencian ya, yang dilaporkan dan yang sudah putus. Sebenarnya kan di dalam sanksi hukum ya, sanksi hukum untuk ujaran kebencian dan kasus-kasus berita bohong ini tidak berat-berat amatnya ya. Paling berat itu rata-rata yang Ibu lihat di vonis hakim itu adalah 2 tahun ya, 3 tahun ya, kebanyakan itu 1 tahun. Jadi sebenarnya dan banyak juga yang bebas gitu. Nah, itulah namanya perkembangan zaman ya. Zaman sekarang kalau dulu mungkin pencemaran nama baiknya itu secara lisan ya kan, lisan ke lisan kan, karena belum ada mungkin platform digital di zaman dulu ya, jadi masih pencemaran nama baik secara person-person saja ya. Kalau sekarang kan kalau sudah disebar di media sosial maka hampir seluruh rakyat Indonesia Raya tahu gitu ya kan, bahwasannya ini seperti ini gitu. Ya, ujaran kebencian itu akhirnya memicu orang untuk membenci orang lain ya dengan fakta-fakta yang mungkin benar dan mungkin salah. Tapi kan itu sudah mencemarkan marwah, mencermatkan harkat, martabat, derajat seseorang, ya kan? Nah, makanya tetap harus diproses secara hukum sesuai dengan pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang ITE. Jadi sebenarnya sepele ya. Permasalahannya sebenarnya sepele hanya karena benci, dendam, mungkin ya, dengki, iri sama seseorang, maka dia buat status, ya kan dia buat begini begini begini, masuklah di situ nama, masuklah di situ personnya, dikatakanlah yang tidak baik dan segala macam disebar luaskan, kemudian orang lain juga menyebar luaskan, akhirnya tahulah semua orang. Maka orang yang merasa dirugikan ini melaporkan ke kepolisian. Nah, itu akan tetap diproses gitu. Jadi ya begitulah ya perkembangan zaman, namanya perkembangan zaman khususnya juga untuk dunia cyber ya. Nah, kalau dia berita hoax, berita palsu, ini banyak terjadi di 2019 ya, pada masa
pemilihan presiden Pilpres 2019 dan kita tahun depan 2024 juga bakal menghadapi ya situasi yang hampir mirip dengan 2019. Artinya berita-berita palsu, berita-berita hoax itu pasti akan lebih banyak tersebar. Oleh karenanya mungkin dari sekarang Ibu wanti-wanti mahasiswa Ibu ya kemudian juga kalian bisa menjelaskan dengan teman-teman kalian jangan gampang percaya ya derasnya arus informasi yang kita terima di gadget kita itu benar-benar harus kita saring ya benar-benar harus kita telaah dulu kita konfirmasi dulu kita sabar menunggu benarkah ini beritanya jadi informasi yang masuk begitu banyaknya ke handphone kalian, ke laptop kalian, jangan main asal sebar, jangan main asal percaya ya. Jadi benar-benar harus sabar untuk melihat apakah ini berita benar atau palsu, apalagi menjelang 2024 ya kan. Akan banyak capres, kemudian juga pileg ya, maka informasi-informasi berita-berita bohong itu nanti akan banyak diproduksi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi jangan sampai kita ikut-ikut menyebar, nanti kita juga bisa kena gitu ya kan. Salah satunya kita termasuk orang yang memfitnah juga ya kalau berita itu adalah berita palsu. Ya mungkin itu dari Ibu ya. Jadi intinya untuk kasus ITE yang paling tertinggi ratingnya yaitu adalah ujaran kebencian dan berita palsu. Untuk saat ini kita nggak tahu ya perkembangan digitalisasi nanti bagaimana ya. Mungkin untuk saat ini masih tulisan dan apa ya suara ya. Nanti perkembangan 10 tahun ke depan kita nggak tahu dunia digitalisasi ini mengalami seperti apa gitu. Makanya itulah gunanya eh, hukum ini sebenarnya harus bisa mengikuti ya permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat khususnya pada dunia digitalisasi atau dunia maya ini. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanya kepada Ibu. Ibu beri kesempatan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Pas? Baik, karena pas Ibu anggap semua sudah paham ya terkait kasus-kasus yang ada di dalam dunia maya. Memang banyak yang hacker, cracker ya kan, seperti yang Ibu sampaikan minggu lalu. Cuma kan kita mengacu di Undang-Undang ITE yang banyak itu adalah pasal 27 dan pasal 28, yaitu tentang ujaran kebencian dan pasal berita palsu ya atau hoax ya. Oke, Ibu tutup ya. Nanti sekitar beberapa menit lagi akan Ibu share link kedua. Ibu akan membagi tugas ya untuk kelas tindak pidana cyber ini. Ibu tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.